Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati pendiri Pondok Pesantren Al-Asriyah Nurul Iman Islamic Boarding School, Al-Alim Al-Alama Al-Arif Billah Syekh Al-Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Mari sama-sama kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menempatkan beliau di sisi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan dan yang sama-sama kita hormati pembina Yayasan Pondok Pesantren Al-Asriyah Nurul Iman Islamic Boarding School yang mulia Umunal Mahbubah Umi Wahidah binti Haji Abdurrahman SPSI MSI. Dan sama-sama yang kita muliakan dan kita hormati pemimpin Yayasan Pondok Pesantren Al-Asriyah Nurul Iman yang mulia Al-Habiban Al-Mahbub Habib Muhammad Waliullah MAG. Dan yang sama-sama kita muliakan dan yang sama-sama kita hormati Bendahara Yayasan Pondok Pesantren Al-Asriyah Nurul Iman Al-Habib Hasan Ayatullah SPDI. Yang kami hormati Bapak Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat. Dan yang kami hormati seluruh peserta pelatihan virtual OPOP One Pesantren One Product tahun 2021. Alhamdulillah, sekarang kami sudah berada di peternakan Al-Asriyah Nurul Iman yang kami akan menjelaskan semua kebutuhan peternakan Al-Asriyah Nurul Iman. Salah satunya sudah pakan dengan beberapa jenis ya yang nanti akan disampaikan oleh bagian peternakan Pondok Al-Asriyah Nurul Iman. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan metode penanaman. Tapi sebelum kita masuk dalam metodenya, kita harus tahu dulu rumput apa saja yang telah dibudidayakan di Pesantren Nurul Iman. Nah, di sini saya punya 3 jenis rumput yang termasuk kategori rumput unggulan. Nah, yang pertama ini disebutnya rumput pakcong. Termasuk salah satu jenis rumput gajah juga. Terus ada gamu mami, hampir sama. Mungkin kalau yang belum mendalami agak susah membedakan. Nah, kalau yang terakhir ini rumput odot. Bisa kelihatan perbedaannya? Baik, langsung saja kita ke metode penanaman. Nah, di sini telah disediakan lahan yang akan kami gunakan untuk penanaman rumput pakcong, gamu mami, dan odot. Nah, untuk penanaman gimana? Untuk yang pertama kita coba dari rumput pakcong. Nah, dalam rumput pakcong, pertama yang diperhatikan adalah ruas. Nah, bisa kita lihat. Jadi di ruas ini itu jangan sampai terbalik. Hampir sama seperti menanam pohon singkong. Jadi nggak boleh terbalik. Kalau terbalik gimana? Nanti akarnya kalau ke atas dia nggak jadi tumbuh, malah akan kering. Jadi nggak boleh terbalik. Penanaman harus ruas ke atas. Misal lebih gampang dilihat ada tunas. Nah, tunas itu harus ke atas, nggak boleh terbalik. Semuanya, semua rumput harus seperti itu. Terus yang kedua, penanaman itu setengah dari batang utama. Nah, ini namanya batang utama. Antara ruas utama di tengah-tengahnya. Posisinya miring. Nanti saya perhatikan. Di sini untuk penanaman seperti yang tadi disampaikan yaitu setengah dari ruas utama. Jadi setengahnya. Nah, untuk posisinya itu miring. Kenapa kita harus posisinya miring? Karena supaya ruas yang atas itu juga bisa tumbuh. Kalau kita posisinya lebih tegak, ketika ruas bawah tidak tumbuh, yang atas juga nanti akan susah karena terlalu jauh jarak akar dengan tanah. Jadi kita harus miring. Nah, ketinggian ruas atas perkiraan saja 5 cm supaya akarnya tidak terlalu jauh dari tanah. Itu untuk penanaman. Nah, untuk perawatannya itu penyiraman minimal kita kalau emang cuacanya ya
cuacanya lagi musim kering, itu sehari harus disiram, minimal 1 hari sekali. Tapi ketika musim penghujan, itu mungkin lagi apa ya, seminggu sekali cukup kalau musim penghujan untuk penanaman. Nah, untuk masa panen itu perkiraan 3 bulan. 3 bulan itu untuk panen pertama, karena awal penanaman pasti dia membutuhkan namanya ruas yang tua. Dalam artian apa ya, ruas utama harus tua dulu karena untuk panen pertama, jadi kita butuh 3 bulan. Nah, untuk panen kedua itu hanya butuh waktu 2 bulan karena kita sudah punya akar yang kuat, jadi cukup 2 bulan udah siap panen. Ya, itu demikian sekilas terkait dengan metode penanaman yang kami pakai di Nurul Iman. Nah, untuk hasil yang sudah jadi nanti bisa kita lihat di lahan yang lahan kami yang lain yang telah siap untuk dipanen dan udah mulai berkembang rumputnya seperti itu. Nah, ini adalah contoh tanaman yang umurnya perkiraan itu 3 minggu. Karena ini tanam udah panen 3 kali, jadi emang anaknya sudah banyak. Itu umur 3 minggu. Itu tingginya sekitar 1 meteran 3 minggu. Nah, ketika ini sudah sampai umur 2 bulan, karena ini udah bukan tanaman pertama, jadi udah panen kedua dan ketiga, itu umur 2 bulan itu sudah sampai 3 meter. Itu untuk yang tanaman ini Gamo Mami. Itu. Jadi tingginya kisaran 1 meter. Itu untuk tanaman ini. Nah, demikianlah tadi proses untuk penanaman rumput pakcong, odot, dan Gamo Mami dari awal sampai akhir, dari mulai perawatan sampai siap panen. Semoga dengan kita mau membudidayakan rumput-rumput berkualitas dapat menghasilkan ternak-ternak kita yang berkualitas pula. Mungkin ini saya mohon undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang pertama, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam dalam baginda Tuhan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia guru besar kita Abah bin Nasir Habib Sabda bin Mahdi bin Syekh bin Salim. Mudah-mudahan senantiasa Allah tempatkan di sisi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia guru besar kita Wahidah Habib Muhammad Waliullah, Habib Hasan itu beserta semua Ahlul Bait, benar-benar senantiasa Allah berikan panjang umur dalam sehat walafiat. Alhamdulillah, yang saya hormati pula Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur dalam sehat walafiat, beserta para peserta OPOP virtual One Pesantren One Product 2021, mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan, diberikan panjang umur dalam sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Ustaz Asep Kurniawan MPD. Saya di sini selaku pengurus Pondok Pesantren Al Hasanul Iman. Alhamdulillah pada hari ini saya akan memberikan materi kepada teman-teman semuanya bagaimana cara merawat dan mengurus ternak sapi yang baik. Alhamdulillah di Pondok Pesantren Al Hasanul Iman kita memiliki 22 ekor sapi jantan dan betina. Bisa dilihat oleh teman-teman semuanya. Di sini ada sapi jantan ada 8 ekor, kemudian sapi betina ada 14 ekor. Jadi totalnya semuanya ada 22 sapi yang ada di Pondok Pesantren Al Hasanul Iman. Alhamdulillah di sini contoh kita di sini buat buat papan, kemudian nama-namanya di sini ada namanya dengan kode A08 yaitu kita beri nama raja. Kemudian yang mana raja ini bobotnya itu adalah 186 kilo. Itu di bulan Juli 2021 ya. Kemudian raja ini memakan rumput atau pakannya itu selama 1 harinya itu membutuhkan 18,6 kg rumput odot yang insya Allah sudah dibudidayakan di Pondok Pesantren Al Hasanul Iman. Kemudian untuk selanjutnya ada konsentrat membutuhkan 3,6 kilo konsentrat. Begitu juga dengan sapi-sapi yang lainnya. Kemudian untuk si raja ini di bulan Agustus bobotnya bertambah. Yang tadinya dari 186 kilo bobotnya bertambah menjadi 195 kilo dan pakannya pun dia bertambah, yaitu membutuhkan 19,5 kilo dan konsentratnya pun bertambah membutuhkan 3,9 kilo konsentrat. Inilah salah satu contoh sapi yang ada di Pondok Pesantren Al Hasanul Iman. Alhamdulillah setiap bulannya
untuk bobot daripada sapi Pondok Pesantren Al Hasanul Iman itu bertambah dan bertambah. Oke, kita lihat langsung untuk sapi-sapi yang ada di Pondok Pesantren Al Hasanul Iman. Nah, di sini ada salah satu juga kita mempunyai 2 ekor sapi, yaitu sapi ini, sapi peras ya. Yang mana sapi peras ini alhamdulillah dalam keadaan sehat, kemudian setiap harinya yaitu susunya diperas, dan susunya nanti kita akan buat yogurt yang insya Allah nanti akan dijual di Pondok Pesantren Al Hasanul Iman dan dijual kembali untuk santri-santri yang ada di Pondok Pesantren Al Hasanul Iman. Inilah sapi-sapi yang ada di Pondok Pesantren Al Hasanul Iman. Bisa dilihat oleh teman-teman semuanya. Mereka makan setiap harinya. Nah, kemudian kita mengetahui gitu kan, untuk di Indonesia ini banyak sekali jenis sapi yang dibudidayakan oleh peternak. Masing-masing jenis sapi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Dengan mengetahui jenis sapi dan keunggulannya, maka peternak dapat memilih jenis sapi yang cocok untuk dipelihara di daerah masing-masing. Jadi jenis sapi apa sih yang harus kita pilih? Ya khususnya yang banyak di Indonesia ini, di antaranya adalah sapi PO, yaitu peternak peranakan pengolek ya. Kemudian ada sapi limosin, kemudian ada sapi simental, ada sapi Bali, dan sapi Madura. Nah, di sini kita juga ada peranakan daripada sapi limosin seperti ini, lihat. Ya. Kemudian untuk yang perawatannya yang selama ini kita lakukan, yaitu setiap harinya kandangnya kita bersihkan. Kita bersihkan kandangnya, kemudian untuk kotorannya nanti kita akan olah, yang mana nanti kita akan olah untuk menjadi biogas yang insya Allah bisa dimanfaatkan untuk memasak kebutuhan di Pondok Pesantren Al Hasanul Iman Islamic Boarding School. Dan untuk sapi yang ada di sini itu kita alhamdulillah setiap 2 bulan sekali itu dikunjungi oleh dokter hewan yang ada di Kabupaten Bogor, dan alhamdulillah mereka selalu dicek kesehatannya baik secara fisik maupun secara dalamnya, dan alhamdulillah sehat. Kemudian untuk selanjutnya itu breeding. Jadi breeding ini atau bisa disebut juga dengan pembibitan adalah usaha dalam menghasilkan bibit atau anakan. Jadi sehingga mayoritas ternak yang dibibitkan adalah betina. Kenapa kebanyakan betina? Karena nanti untuk reproduksi kedepannya agar tambah banyak gitu untuk sapi-sapinya. Nah, jadi dalam konsep breeding membutuhkan proses yang lebih kompleks. Berikut adalah beberapa tahapan dalam menghasilkan bibit, yaitu adalah masa birahi. Masa birahi itu adalah masa ketika alat produksi betina dewasa sedang dalam masa subur dan siap dibuahi. Jangka waktu pembuahannya hanya 12 jam, gitu ya. Jadi jika dalam waktu tersebut tidak dibuahi, maka untuk siklus berikutnya menunggu 20 sampai 21 hari hingga sapi birahi kembali. Itu makanya dibutuhkannya adalah dokter hewan, untuk mana dokter hewan ini mengetahui dan mengontrol mana saja sapi-sapi yang sudah birahi dan siap untuk dibirahikan. Kemudian bunting, ya. Kemudian masa kebuntingan sapi ini kurang lebih kisaran 9 bulan, terhitung dari tanggal inseminasi atau pengawinannya. Gitu. Sama halnya seperti manusia 9 bulan. Kemudian menyusui itu adalah pedet yang baru lahir, karena di sini juga ada beberapa anak-anak sapi yang baru lahir. Ya. Ini untuk yang menyusui ini atau pedet baru lahir sebaiknya dibiarkan bersama induknya guna memperoleh susu pertama atau disebut dengan kolestrum. Kolestrum adalah produksi susu pertama berwarna kuning, agak kental dan berbuah menjadi susu biasa setelah 4-5 hari. Kemudian pakan utama pedet adalah susu. Pemberian susu biasanya berlangsung sampai umur 3-4 bulan. Jadi di saat sapi itu melahirkan, itu kita jangan langsung pisahkan dari ibunya atau dari induknya. Jadi kita akan biarkan untuk si sapi ini, untuk anak sapi pedet ini menyusui dengan induknya, karena itu adalah salah satu untuk daya tahan tubuh agar dia tetap sehat dan tetap kuat. Itu akan kita biarkan untuk dia menyusui bersama ibunya itu kurang lebih sampai 3 dan sampai 4 bulan. Jadi setelah sapi berumur dari 4 bulan, pemberian pakan dilanjutkan dengan pakan hijau dan konsentrat yang disesuaikan dengan kebutuhan pedet hingga umur 1 tahun, dan sapi-sapi siap untuk dijual. Dan alhamdulillah untuk di tahun ini di Pondok Pesantren Al Hasanul Iman kita berhasil banyak menjual sapi yang ada di Pondok Pesantren Al Hasanul Iman Islamic Boarding School. Kemudian setelah itu kita akan selalu
mengusahakan bagaimana sapi-sapi yang ada di Pondok Pesantren Al-Hasanul Iman ini tetap sehat dan tetap gemuk. Adapun untuk cara bagaimana penggemukan sapi adalah pemeliharaan ternak yang bertujuan untuk meningkatkan produksi dan memperbaiki kualitas pedaging sebelum ternak itu dijual. Beberapa faktor penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama ada pemilihan, ya, pemilihan sapi bakalan. Jadi sapi bakalan ini adalah sapi yang akan kita besarkan gitu kan. Jadi sapinya bukan sapi yang baru lahir, tapi sapi bakalan ini sapi sudah berumur anakan. Cuman si sapinya ini yang nanti kita akan dewasakan untuk yang mana sapi ini akan kita jadikan sebagai sapi pedaging untuk nanti kita akan jual. Nah, jadi untuk pemilihannya itu adalah dipilih sapi jantan dengan kriteria sebagai berikut. Jadi matanya bersinar, mencong pendek, badannya tinggi, dan dalam badannya lebar, kemudian kulitnya tipis, kemudian tidak terlalu kurus, umur cukup dan kapasitas perut besar. Pemilihan sapi bakalan dipilih sapi jantan yang berumur 1,5 sampai 2 tahun dengan bobot 260 sampai 300 kilo. Ini adalah salah satu pemilih kriteria untuk sapi bakalan, yang mana sapi bakalan ini untuk kita besarkan dan nantinya akan kita jual. Dan sapi tersebut adalah sapi yang mudah untuk kita gemukan nantinya. Kemudian pemberian pakan hijau dan konsentrat, yang mana waktu pemberian pakan itu diatur 2 kali dalam sehari, gitu. Yaitu adalah pagi dan sore. Dalam bentuk pakan hijauan dan konsentrat, jumlah pemberian itu hijauan itu 10% dari bobot badan sapi. Lebih baik dipotong-potong karena kita alhamdulillah di sini sudah ada punya mesin cacah, yang mana rumput odot yang kita panen dari kebun peternakan Pondok Pesantren Al-Hasanul Iman itu kita nggak langsung kasih ke sapinya, tapi kita akan cacah dulu terlebih dahulu supaya mudah dicerna oleh sapi-sapi yang ada di Pondok Pesantren Al-Hasanul Iman ini. Seperti itu, ya. Yaitu agar lebih mudah dicerna, jumlah pemberian konsentrat itu 1-2%. Ya, dari bobot badan sapi sebaiknya diberikan 3 jam sebelum pemberian pakan hijauan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar proses pencernaan berjalan secara optimal. Seperti itu untuk intinya, karena kita khawatir juga kalau kita langsung dari kebun atau dari kebun pakcong kemudian kita langsung kasih ke sapinya, khawatir kenapa atau mungkin ada hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu kita sudah siapkan yaitu mesin pencacah rumput yang mana akan dicacah dengan baik dan halus. Kemudian pemberian konsentrat sebaiknya dalam bentuk kering, jadi tidak dicampur dengan air ya. Namun pemberian bentuk basah juga bisa dilakukan, tapi yang lebih bagus itu dalam bentuk kering ya. Yang perlu diperhatikan bila pemberian bentuk basah adalah konsentrat tersebut harus habis dalam sekali pemberian hingga tidak terbuang. Karena kalau kita seandainya dikasih dengan air itu udah akan mudah untuk basi, tapi kalau saya tidak menggunakan air maka bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama. Kemudian tidak lupa juga kita selalu memberikan obat cacing yaitu selama 3-4 bulan pemeliharaan sapi yang ada di Pondok Pesantren Al-Hasanul Iman. Selain kita memperhatikan daripada bagaimana perawatan terhadap sapi-sapi yang ada di Pondok Pesantren Al-Hasanul Iman, kita pun memperhatikan kandang yang ada di Pondok Pesantren Al-Hasanul Iman ini. Khususnya kandang di peternakan di Pondok Pesantren Al-Hasanul Iman ini, kandang peternakan sapi yang ada di sini. Jadi kebersihan ternak atau kandang sangat penting agar ternak tetap sehat. Lingkungan kandang tidak berbau dan tidak lembab. Alhamdulillah kita setiap hari kita bersihkan. Kemudian kita kasih matras juga supaya tidak terlalu dingin. Kemudian selain itu lantai kandang setiap hari 2 hari sekali dibersihkan dengan cara mengumpulkan kotoran di luar kandang. Jadi kita setiap hari kita bersihkan dan kemudian kotorannya pun kita tidak buang kemana-mana. Kita alokasikan untuk kita masukkan ke tempat yang mana nanti akan digunakan untuk sebagai biogas, yang mana nanti apinya kita akan gunakan untuk kebutuhan di Pondok Pesantren Al-Hasanul Iman. Ya, seperti itulah tentang perawatan sapi dan kandang sapi di Pondok Pesantren Al-Hasanul Iman Islamic Boarding School. Dan kemudian bagaimana sih kita untuk mengetahui analisis tentang usaha penggemukan menguntungkan atau tidak? Jadi peternak harus melakukan pencatatan usaha tani dengan baik. Hal ini dilakukan dengan jalan mencatat semua pengeluaran, penerimaan, dan permasalahan selama usaha penggemukan dilaksanakan seperti modal pembuatan kandang, harga bakalan, jumlah biaya pakan, kemudian permasalahan dan perkembangan sapi selama penggemukan dan mencatat harga jual sapi dan kotoran. Dengan demikian maka keuntungan dapat dihitung. Jadi kita harus tetap selalu menghitung semua yang telah dilakukan di peternakan Pondok Pesantren Al-Hasanul Iman dan begitu juga di peternakan Bapak Ibu yang miliki saat ini.
Nah, seperti itu. Dan selain kita pun memiliki sapi-sapi yang di Pondok Pesantren Nasional Iman ini, kita pun memiliki itu hewan ternak lainnya, khususnya di peternakan Nurul Iman itu ada hewan domba, kambing, ya. Jadi kambing dan domba, yang mana kita khususkan untuk domba dan kambing itu yaitu khusus domba pedaging. Yang nanti kita akan jual untuk hewan-hewan ini yaitu untuk akikah dan untuk kurban juga, gitu. Jadi jenis kambingnya, alhamdulillah kita mempunyai kambing-kambing yang sehat, yang bagus, dan kita pun ada beberapa kambing di sini. Kita memiliki kambing kacang, kemudian ada juga kambing etawa, kemudian kambing peranakan etawa, kambing Jawa Randu, kemudian dan kambing-kambing yang lainnya. Jadi umumnya budidaya peternakan kambing di Indonesia ini, khususnya gitu di Indonesia ya, di Indonesia usaha untuk diambil dagingnya hampir rata-rata seperti itu, ya. Dan sebagian besar masih dilakukan secara tradisional. Kemudian kambing kacang adalah jenis kambing lokal yang paling banyak dibudidayakan untuk dimanfaatkan dagingnya. Kambing kacang merupakan jenis kambing yang tangguh dan memiliki kemampuan beradaptasi yang tinggi, sedangkan jenis kambing perah yang sudah banyak dibudidayakan. Jadi ini ya. Jadi untuk kambing yang ada di Pondok Pesantren Nasional Iman ini, khususnya itu kita mempunyai banyak kambing dan domba, yaitu yang mana kita khususkan hanyalah untuk penjualan daripada dagingnya kambing ini. Kemudian tahapan cara budidaya ternak kambing, yang pertama adalah pemilihan lokasi kandang kambing. Jadi diusahakan untuk pemilihan lokasi untuk ternak kambing ini harus yang tersentuh dan yang terkena sinar matahari gitu kan. Karena kambing ternak ini dapat dibudidayakan di seluruh Indonesia dimanapun bisa. Tapi di Pondok Pesantren Nasional Iman, alhamdulillah kita pun mempunyai kandangnya yang terbuat langsung dari baja ringan, atapnya juga sama, kemudian untuk untuk kandangnya pun kita terbuat dari baja ringan, dan insya Allah itu akan terhindar dari jamur-jamur, kutu-kutu dan yang lain-lainnya. Nah, kemudian lokasinya itu yang lokasi tempat tidak tergenang air, intinya yang bebas dari banjir, bebas dari genangan air, kemudian agak jauh dari rumah pemukiman atau sumur seperti itu, karena kita khawatir kalau dekat pemukiman juga mengganggu warga, dan kalau dekat sumur juga khawatir ada beberapa kambing yang masuk ke dalam sumur. Seperti itu, Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan. Kemudian cukup mendapatkan sinar matahari ya, seperti yang saya bilangkan, yaitu terutama di pagi hari supaya dia tetap sehat dan segar. Kemudian terlindungi dari hembusan angin langsung. Jadi kita harus mengetahui arah angin itu kemana, maka kandang itu kita akan buat seperti itu ya. Kemudian pembuatan kandang kambing merupakan rumah bagi ternak kambing ya, sebagai tempat beristirahat, tempat berlindung dari hama pemangsa, sebagai tempat makan dan minum gitu kan. Sebagai tempat berproduksi, bahan kandang dipilih adalah material yang mudah didapat. Alhamdulillah untuk di Nurul Iman sendiri, kita membuat kandang kambing dari baja ringan. Alhamdulillah lebih alamin. Kemudian selain itu juga, kita di sini juga, alhamdulillah mempunyai banyak sekali daripada indukan-indukan daripada kambing. Dan alhamdulillah beberapa hari ini kita sudah menghasilkan 4 ekor anak daripada anak kambing yang sudah lahir. Dan jumlahnya terus bertambah dan terus bertambah, alhamdulillahirobbilalamin. Kemudian kita juga harus bisa memilih bibit kambing dan ciri-ciri bibit kambing yang baik untuk diternakan. Kualitas bibit kambing merupakan salah satu kunci sukses dalam usaha beternak kambing. Bibit kambing yang berkualitas kemungkinan besar memiliki produksi yang baik sehingga akan memberikan keuntungan pada ternak. Selain kualitas, pemilihan jenis kambing yang akan diternakan juga harus diperhatikan ya. Pilihlah jenis kambing sesuai dengan tujuan budidaya, apakah untuk menghasilkan daging atau susu gitu kan. Alhamdulillah di sini kita memilih kambing yang dari turunan yang sangat bagus dan sehat pelapat. Nanti bisa teman-teman langsung lihat langsung bagaimana hewan-hewan kambing, domba yang ada di Pondok Pesantren Al-Asriah Iman. Alhamdulillah untuk sapi dan kambing yang ada di Pondok Pesantren Al-Asriah Iman, alhamdulillah kita budidaya dengan baik dan kita pun ternak dengan baik, dan kita pun sangat menyayangi mereka dengan baik, yang mana mereka juga adalah makhluk diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah untuk setiap tahunnya ataupun setiap minggu atau setiap bulannya untuk sapi dan kambing yang ada di Pondok Pesantren Al-Asriah Iman ini, untuk penjualannya yaitu kita jual dalam bentuk seperti akikah. Akikah ini dalam bentuk umum, yaitu kita bisa jual ke wali santri, kemudian alumni, atau mungkin warga-warga di sekitar yang ingin akikahkan anaknya. Jadi bisa membeli dari ternak
kambing yang ada di Pondok Pesantren Al Hasil Nur Iman. Begitu juga untuk sapinya, itu bisa dijual itu dalam bentuk hewan kurban. Alhamdulillah di tahun ini di Idul Adha 2021 ini banyak sekali hewan-hewan kurban yang dibeli dari peternakan hewan khususnya sapi di Pondok Pesantren Al Hasil Nur Iman Islamic Boarding School. Alhamdulillah lebih alamin, bukan hanya tadi daging, kemudian dari sapinya yang sangat memberikan manfaat yaitu untuk dijual, untuk diambil dagingnya juga. Adapun kotoran-kotorannya, kemudian limbah-limbah daripada rumput-rumputnya itu bisa digunakan kembali dan bisa diolah kembali. Di antaranya yaitu untuk pemanfaatan ternak sapi dan kambing ini, di antaranya adalah tadi untuk dagingnya untuk kita konsumsi, kemudian produk yang dapat dijual ke pasar baik berupa hewan ternak ataupun daging tadi, kemudian bisa dibuat untuk yang namanya pupuk organik padat atau kohe padat, kemudian pupuk organik cair atau kohe cair, kemudian pakan ikan yaitu campuran antara kohe padat dan kohe cair, kemudian untuk biogas ya, biogas komunal yaitu kohe padat. Dan alhamdulillah untuk di pesantren Al Hasil Nur Iman ini kita sudah menyiapkan dan kita sudah mempunyai yang namanya biogas, yang mana ini biogas tersebut yaitu bisa menghasilkan api yang bisa digunakan untuk kebutuhan di Pondok Pesantren Al Hasil Nur Iman dari kotoran-kotoran sapi yang ada di Pondok Pesantren Al Hasil Nur Iman. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-mukarram wal mu'azzam. Munasyakul kabir al-alim al-aramah al-billah syekh al-habib Syagab bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan yang mulia Dr. Kandidat Umi Wahidah SPSI MSI, serta yang mulia Al-Habib Dr. Kandidat Al-Habib Muhammad Waliullah MAG, dan yang mulia Al-Habib Hasan Ayatullah bin Syekh Abu Bakar bin Salim wa ahli baitihim, anallaha hifdzan jamilan kariman mubarakan warzuqhum rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan wa antusibahum bisyaha wal afiyah wassalamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil, yang saya hormati dan saya banggakan peserta One Product One Pesantren atau OPOP se-Jawa Barat tahun 2021 yang saya sangat banggakan dan saya sangat hormati. Baiklah, kami dari Wirausaha Pondok Pesantren Al Hasil Nurul Iman bagian pupuk organik atau pupuk cair Pondok Pesantren Al Hasil Nurul Iman yang pada hari ini insya Allah akan menjelaskan manfaatan biourin. Yang pertama yaitu untuk menambah warna hijau pada tanaman, dan yang kedua untuk menggemburkan tanaman, dan yang ketiga bisa dipakai sebagai penyubur tanah atau penambah cacing di dalam tanah untuk menyuburkan tanaman. Yang keempat untuk melebatkan buah. Adapun tata cara pemakaian biourin enzim, yang pertama itu baik digunakan biourin setelah fermentasi selama 1 bulan dan sudah berubah warnanya seperti teh atau gula merah dan tidak bau ketika dicium. Ukuran pemakaiannya yang pertama yaitu ketika urin kambing atau pupuk biourin 1 liter, maka ditambahkan dengan 1/4 enzim atau Neoplus Nurul Iman dalam 1 emprat. Nah, yang kedua untuk pemakaian ke pohon dewasa atau yang sudah berukuran 2 bulan atau 1 bulan, yakni 1 emprat pengguna tanaman adalah 2 liter air menggunakan urin 1/4 dan plus enzim 1/4. Nah, situ tata cara pemakaiannya. Baiklah, mungkin tata cara pemakaian mungkin kurang baik atau kurang jelas, tapi di sini di Pondok Pesantren Al Hasil Nurul Iman bagian pertanian menggunakan biourin sebagai pupuk organik yang mana dasarnya yaitu urin kambing. Nah, urin kambing ini berawal dari peternakan Nurul Iman, peternakan Nurul Iman yang kita kelola
kotorannya atau urinnya atau limbahnya sebagai pupuk organik yang kita cantumkan dalam bentuk pupuk biourin. Alhamdulillah, mungkin penjelasan pada hari ini mengenai pupuk biourin atau urin kambing cukup sampai di sini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika ada kata salah atau kata yang kurang dipahami. Saya minta maaf seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan inilah peternakan sapi dan kambing di Pondok Pesantren Al-Asriah Nurul Iman Islamic Boarding School. Alhamdulillah berkah. Dan untuk semua yang ada di peternakan Pondok Pesantren Al-Asriah Nurul Iman Islamic Boarding School ini, baik dari peternakan kambing dan sapi, itu semuanya dikelola oleh santri dari Pondok Pesantren Al-Asriah Nurul Iman. Alhamdulillah berkah, sehat selalu sapi-sapinya juga, dan bisa memberikan manfaat untuk Pondok Pesantren Al-Asriah Nurul Iman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke guys, jangan lupa sempatkan diri Anda untuk mensubscribe channel YouTube dari kami. Lalu, nyalakan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan video terupdate dari channel YouTube kami. Jangan lupa juga like, komen, dan share. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.